Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, ada yang sakit? Enggak. Ya, ini hadir semua? Hadir Semua, Masya Allah. Oke, sebelumnya pada hari ini kita akan belajar tentang TIK. TIK, coding ya kan? Nah, coding. Oke, kemarin sebelumnya saya sudah pernah membahas kan pengertian sekilas apa itu KA, coding, apa itu perbedaan antara coding dengan KA, kemudian perbedaan TIK dengan coding. Nah, itu dia ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ustazah akan lebih mendalam membahas tentang AI atau kalau di istilah bahasa Indonesia kita itu kecerdasan artifisial atau sering disingkat dengan KA. Nah, itu dia. KA itu sebenarnya adalah AI. Itu dia. Ini kira-kira udah siap belum nih Ustazah ajak materi atau perkenalan dengan AI lebih mendalam? Yakin? Oke, itu dia ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke tentang materi apa itu KA, Ustazah pengen menanyakan sesuatu dulu kepada kalian. Sudah kenal dengan AI? Sudah. Apa itu AI menurut kalian? AI, sering AI atau KA. Apa ini menurut kalian? Teknologi yang membantu teknologi yang membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Betul. Ada yang lain? Program yang mempunyai banyak data. Itu dia, betul. Membantu. Nah, yang pertama tadi membantu kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Kemudian ada lagi tadi program yang mempunyai banyak data. Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Program yang mempunyai banyak data. Kalau Ustazah tanya, sudah ada yang pernah main ChatGPT? Sudah. Oke, coba Ustazah tanya dulu. Kalau Ustazah tanya, logo-logo ini pada tahu nggak? Ya. Nah, ini logo apa ini? ChatGPT. Ada yang sudah menggunakan ini? Sudah. Canggih nggak menurut kalian? Canggih. Lebih enak curhat ke ChatGPT atau ke orang lain? ChatGPT ya kan? Ada yang menganggap ChatGPT ini manusia? Ada orang. Nah, menurut kalian ChatGPT ini ada orang yang membalas pesan kalian atau gimana sebenarnya? Dia itu robot yang mengerjakan sistem. Tapi kok dia bisa tahu perasaan anti, solusi yang terbaik untuk anti? Mungkin Datanya. Data yang anti berikan. Siapa yang memberikan data itu sebenarnya? Kita kan? Tuh. Jadi lebih canggih ChatGPT atau kita sebenarnya? Kita. Yakin? Bisa nggak nyiptain ChatGPT? Insya Allah. Oke. Berarti sering menggunakan ChatGPT. Biasanya kalian gunakan untuk apa nih? Untuk Nanya soal. Apa lagi? Tapi nggak megang handphone, gimana nih mau main ChatGPT nih? Di rumah, oke. Ada yang belum kenal sama ChatGPT? Ada yang belum kenal? Ini berapa jumlahnya? 19 orang. Dari 19 orang siswa kelas 10 SMK Al-Faruqi ada yang tidak mengenal ChatGPT? Oke, sudah kenal semua ya. Oke, kalau ini logo apa ini?
Gemini. Ada yang pernah main ini? Nah, sering main ChatGPT atau Gemini? ChatGPT. Apa bedanya? Sama aja kan? Nah, tapi lebih. Oke, kalau saya simpulkan, ChatGPT itu berusaha menjadi gaya bahasa yang ditawarkan itu humble, friendly. Berbeda dengan Gemini. Kalau Gemini itu lebih lebih formal, lebih kaku ya kan? Nah, itu dia. Jadi lebih canggih mana? Dua-duanya sama sebenarnya ya. Tergantung kebutuhan. Kalau kalian misal hanya sekedar ingin butuh teman curhat, itu lebih enak menggunakan ChatGPT. Tapi kalau misalnya kalian membuat makalah, jurnal atau ada tugas dari sekolah, lebih baik menggunakan Gemini. Oke, berarti sudah paham penggunaannya ini ya. Oke. Ada yang pernah buat gambar di sini? Nggak pernah? Yang lagi viral-viral itu? Atau jadi kayak gambar-gambar. Pernah nggak? 3D pernah? Langsung rusak. Oke. Di sini kita bisa berekspresi, bisa berkreasi, itulah canggihnya kan. Kita hanya memasukkan perintah apa yang kita inginkan. Nah, tapi sadar nggak kalian sebenarnya perintah yang kalian masukkan itu disebut dengan nih dia. Perintah-perintah yang kalian masukkan itu, misalnya ChatGPT, tolong buatkan saya gambar pemandangan yang berlatar belakang pegunungan, ada pepohonan. Sadar nggak kalian itu disebut dengan prompt. Prompt. Atau bahasa untuk memberi perintah ke ChatGPT itu. Prompt namanya. Jadi semakin bagus ini kalian masukkan atau instruksinya, maka semakin sesuai apa yang kita inginkan. Sama halnya ketika kalian curhat, misalnya hari ini kalian curhat tentang ini, tentang masalah tidak ada duit misalnya. Kemudian ChatGPT bla 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 bla. Kemudian besoknya lagi kalian curhat lagi, maka dia akan paham dengan masalah sebelumnya yang pernah kalian curhatkan ke dia. Akan berkesinambungan nanti itu yang kalian dapatkan hasilnya. Itu dia ya. Jadi semakin banyak, semakin jelas prompt yang kita masukkan, maka semakin bagus ininya, hasil yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, ini logo apa nih? Cici ya kan? Sama nggak kira-kira? Sama kan? Nah, banyak sebenarnya. Yang terakhir ini apa? Meta. Ada yang masih pakai Meta? Si Meta ini lebih kaku lagi dibanding Gemini. Nah, tapi lebih simpel untuk penggunaannya, tidak memakan data yang banyak kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya yang dicari hanya sekedar apa pengertian ini, boleh tanyakan ke Meta juga, tuh dia ya. Sebenarnya sama. Ini dia. Oke, masuk kita ke materi. Mengenal kecerdasan artifisial atau KA. Oke. Nih. Tujuannya kita mengenal KA ini tak lain tak bukan yaitu ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian AI atau KA. AI itu tadi artificial intelligence. Kalau ini kecerdasan artifisial, ini sama ya, tidak berbeda, sama. Hanya saja AI ini sudah dipadankan dengan bahasa Indonesia yaitu dengan sebutan KA. Itu dia ya. Oke. Kemudian tujuannya itu menyebutkan karakteristik utama AI, menguraikan prinsip dasar cara kerja KA, memberikan contoh aplikasi KA sehari-hari. Itu dia ya. Nanti akan kita bahas di dalam materi ini. Nih, perbandingan ilustrasinya. Ini otak manusia. Ini AI, sistem. Tuh dia. Jadi sebenarnya AI ini adalah cara kerjanya itu ingin menyerupai cara kinerja otak manusia. Itu dia. Otak kita belajar kan? Kemudian otak kita belajar memahami, ya kan?
Kemudian otak kita juga belajar tentang mengenali pola. Itu dia. Apa perbedaan antara otak manusia dengan otak komputer? Apa yang tidak dipunyai? Hanya satu perbedaannya. Apa kira-kira? Belajar iya, mengenali data iya, mengenali pola iya, memproses data iya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga iya, sama. Hanya satu yang tidak dimiliki oleh AI atau KA itu sendiri, apa? Iya, apa? Perasaan. Nah, betul. Hanya perasaan yang tidak dipunyai oleh AI. Tuh. Kira-kira kalau AI berkembang, semakin lama semakin ini, kira-kira peran manusia dapat tergantikan tidak? Dapat tergantikan nggak? Yakin nggak dunia ini akan dikuasai oleh robot? Yakin? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, kebayang nggak kalau robot yang menguasai dunia ini? Berarti orang yang menciptakan AI itu apa bedanya dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala? Ayo lebih dalam nih saya ini. Saya ajak. Kan robot itu katanya dapat menggantikan peran manusia di masa depan. Kira-kira bakalan punah nggak manusia di masa depan? Pasti. Kiamat ya. Oke, maksud saya bukan itu. Tapi kira-kira apakah peran kita yang sekarang ini akan digantikan oleh robot tuh dia? Atau mungkin di masa depan apa peran manusia? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Sementara kita lihat kayak penjaga tol sekarang, nggak perlu ada penjaga sekarang kan, tinggal tempel kartu bisa selesai pembayaran. Kalau dulu digantikan oleh robot. Kemudian contoh nyatanya lagi di beberapa restoran atau hotel Jepang. Jepang ini memang terkenal dengan kemajuan teknologinya. Ada beberapa restoran yang menggunakan robot yang berbasis AI untuk itu dia tadi melayani pelanggan-pelanggannya. Tuh, di mana peran manusianya kira-kira kalau sudah seperti itu? Itu dia ya. Makanya kalau kita tidak belajar tentang AI ini, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Makanya penting kita mengetahui apa sih sebenarnya AI itu, apa sih sebenarnya KA itu. Itu dia ya. Oke, ini ilustrasinya. Nih, ini otak manusia, ini otak robot. AI itu inilah yang sedang digencar-gencarkan oleh dunia luar. Orang itu berusaha untuk menciptakan suatu sistem yang dapat bekerja sama seperti dengan cara berpikirnya otak manusia. Canggih nggak kira-kira? Tuh, apalagi yang sering berinteraksi di ChatGPT. Sering biasanya itu tidak sadar, terlena ketika dia sudah asik chattingan dengan ChatGPT, dia bahkan merasa dia sedang chattingan dengan seseorang, bukan dengan mesin. Ada yang pernah sampai di tahap itu? Enggak, oke. Karena belum sering dipegang kan. Ini bersyukurlah kalian menjadi santriwati. Kalau enggak mungkin udah ada yang berpacaran juga dengan ChatGPT. Iya, ada kasusnya. Dia merasa ChatGPT itu lebih paham daripada orang-orang di lingkungannya. Sehingga dia lebih nyaman cerita ke ChatGPT ataupun menganggap ChatGPT itu adalah teman sejatinya. Ada yang seperti itu. Tuh dia ya. Oke. Ini dia tadi, karakteristik AI itu sendiri belajar dari data, kemudian mengenali pola, adaptif, dan kemudian membuat prediksi. Sama dengan cara kerja otak manusia, itu dia ya. Hampir sama. Ini dia. Tapi prinsip dasar AI itu sendiri, AI itu dapat bekerja kalau kita memberikan input apa? Enggak, kenapa? Ada apa siapa? Ada yang aneh? Oke, itu dia ya. AI itu apa sebenarnya? Enggak. AI itu sebenarnya dapat bekerja kalau kita memberikan input atau masukan. Kemudian setelah kita input data, maka akan diproses. Kemudian setelah diproses, maka ada hasil atau yang disebut dengan output. Inilah cara sistem kerjanya AI sebenarnya atau kecerdasan artifisial itu. Input, proses, output. Sederhana kan kalau kita lihat. Tapi di balik input dan proses ini sebenarnya banyak data-data yang dimasukkan. Makanya ketika kalian tanya di ChatGPT, apapun yang kalian tanya pasti dapat jawabannya kan. Itu dia.
Nih, contohnya kamera AI. Mana ya contohnya? Kamera AI. Anggap aja misalnya kotak ini kamera, kemudian kalian mau masuk ke sesuatu lembaga misalnya, ada sensor wajah. Kalian masukkan wajah kalian. Kalau misalnya sensor itu tidak mengenali kalian, kira-kira kalian bisa masuk nggak? Tidak. Canggih nggak kira-kira? Nah, itu dia. Salah satu contohnya itu kamera yang berbasis AI. Kalau kita input foto wajah, kemudian proses akan mengenali pola, kemudian identifikasi wajah. Contoh sederhananya lagi, misalnya kita anggap aja misalnya kita sudah hidup di dunia yang serba canggih ya. Apa namanya? Ketika kalian masukkan wajah kalian, misalnya ada kamera, kemudian keluar data-data kalian, nama ini, umur sekian, pekerjaan ini, ada kan? Nah, itu yang bekerja adalah AI. Nah, itu dia. Oke, ini contoh sederhananya lagi. Pernah main TikTok? Pernah buka Shopee? Pernah nggak ngerasa ketika kalian main YouTube ataupun TikTok konten-konten yang di apa namanya yang nggak kita cari tapi kita ditawarkan, terus kita ngerasa konten ini pas untuk kita, pernah nggak? Nah itu dia, itu sebenarnya AI yang bekerja. Bagaimana cara kerja AI itu? Yaitu dia tadi dari input-input data yang pernah kalian masukkan, misalnya si Sapa mencari Cocomelon. Nah, tuh, bahkan nanti setelah dia tutup besoknya lagi dia buka mencari yang lain, di bawahnya itu ada tuh. Kayak video-video tentang Cocomelon atau video-video yang lain yang tentang dari Cocomelon itu sendiri atau konten-konten yang sejenis dengan Cocomelon. Tuh dia. Oke, untuk lebih jelasnya lagi Ustazah akan putarkan film yang berbasis supaya lebih kenal tentang AI, supaya pemahaman kita tentang AI ini lebih mendalam dan lebih hati-hati dalam penggunaannya. Bentar ya. Contoh sederhana, saat kamu mengetik di Google, lalu muncul saran kata, itu adalah AI. Atau ketika kamu mendengarkan lagu di Spotify dan direkomendasikan playlist yang cocok dengan selera kamu, itu juga AI. Tapi, dari mana AI tahu semua itu? Dari data. Banyak sekali data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar AI tersebut. Jadi, sebenarnya AI itu seperti otak digital. Tapi otak ini perlu dilatih dulu sebelum bisa digunakan. Latihan AI disebut training. Mirip seperti kamu belajar matematika. Semakin sering latihan, makin bisa. Oke, kemudian ada sinopsis film yang mengajarkan yang dari film itu kita belajar, oh iya ternyata AI itu membawa dampak negatif kalau kita tidak bisa mengontrolnya atau menggunakannya dengan baik. Yuk sama-sama kita simak dulu film yang ini. Perkenalkan Eva, seorang robot cantik yang berbasis AI buatan Nathan, sang CEO dari perusahaan search engine besar bernama Blue. Seiring film ini berjalan, kita dihantui oleh pertanyaan tentang masa depan dari artificial intelligence. Apakah sistem AI akan bisa menggantikan manusia? Caleb sebagai salah satu karyawan dari perusahaan ini, menang dan terpilih untuk jalan-jalan ke rumah dari CEO-nya itu, yang berada di tengah hutan antara Nah, itu dia ya. Jadi nama filmnya itu Ex Machina dia ya. Di film itu kita diberi gambaran tentang nih teknologi AI yang hampir menyerupai dengan manusia. Bahkan ada dibuat Turing testnya tadi kan. Turing test itu berupa manusia berinteraksi dengan robot. Kalau manusia itu tidak sadar dia sedang berinteraksi dengan robot, berarti Turing testnya itu berhasil atau lolos. Nah, itu dia. Jadi inilah gambarannya. Ya, tentang AI di masa depan. Secanggih itu kan. Makanya tadi yang tidak dipunyai oleh robot atau AI itu hanya perasaan, rasa empati dan perasaan. Itu tidak ada. Kalau ditanya tentang logika, pasti punya. Bahkan lebih kuat logikanya AI sistem itu dibanding manusia. Yang terakhir katanya, jadi generasi yang aktif, yang selalu
penasaran dengan perkembangan. Itu dia ya. Jangan menjadi pemuda atau remaja yang pasif hanya sebagai pengguna. Di masa depan kalian masih punya cita-cita kan? Nah, itu dia. Atau mau jadi pengangguran semuanya nih? Nah, itu dia. Karena pesaing kita sekarang adalah AI, berarti memang harus di-upgrade lagi skillnya. Nah, tuh, jangan dan satu lagi, jangan jadikan AI itu sebagai musuh, tapi jadikan dia sebagai partner. Nah, itu dia. Karena tadi dia dapat memberi solusi, dapat menjadi sebagai pengingat, dapat meringankan pekerjaan kita. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya AI itu ibarat pisau kalau saya bilang. Pisau itu tajam, berguna kalau digunakan ke hal-hal yang semestinya, contohnya membuka buah, memotong ikan, memotong daging. Tapi kira-kira pisau itu sendiri bisa jadi bahaya nggak? Bisa. Kalau kita gunakan ke hal-hal yang negatif, contohnya menusuk orang, memotong orang, itu bahaya. Sama dengan AI. AI juga seperti itu. Kalau kalian gunakan ke hal-hal positif, maka yang kalian dapat akan positif. Tapi kalau kalian gunakan ke hal-hal yang negatif, misalnya kalian gunakan AI untuk menipu orang, membuat aplikasi pemalsuan, nah, itu dia. Bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi itu dia tadi. Dilihat lagi dampaknya kira-kira ke kita gimana. Itu dia ya. Jadi tergantung pengguna atau di istilah digitalnya itu kita disebut sebagai user atau pengguna. Itu dia ya. Oke, ini dia. Aplikasi AI itu sudah merambah, nih banyak aplikasinya. Bahkan mencakup semua dari kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan entertainment, nah, semuanya masuk AI. Bahkan tadi katanya disebutkan juga orang sekarang tidak perlu menciptakan suatu studio untuk menciptakan musik, bisa gunakan fitur AI tadi itu. Nah, kemudian orang juga tidak susah payah lagi untuk menggambar sesuatu, tinggal sebutkan karakteristiknya maka akan dikasih. Nah, itu dia ya. Untuk lebih nyatanya kita akan main ChatGPT, tapi ChatGPT biasanya agak lama responnya nih. Tapi kita coba aja dulu. Oke, kira-kira apa perintah yang mau kita kasihkan? Ada yang mau ngasih perintah? Prompt? Oke, buatkan saya gambaran ilustrasi. Mau suami apa rumah nih? Ini udah bahas suami, saya lihat. Rumah idaman. Oh, rumah idaman, bukan suami idaman. Rumah idaman. Oke, sebutkan lagi kira-kira atapnya mau gimana, mau tingkat kah atau apa? Oke. Ada kolam renang. Punya tingkat 2. Ada gardennya. Ada kolam renang, mau di depan atau belakang? Di mana? Kolam renang di depan? Oh, di belakang rumah. Oke, ada kebunnya. Kebun apa nih? Kebun bunga. Bunga yang warna-warni sangat indah. Terus ada terakhirnya Apa lagi? sama suami. Ini si Zora udah bahas suami deh ya. Oke. Nah, apa lagi? Ada time zone-nya. Oke, nggak apa-apa. Ini gabungan rumah masa depan impian santriwati kelas 10 ya. Rumah kita jadi satu. Oke. Udah. Apa lagi? Tempat santai. Kemudian Ini hotel nggak sih? ada kafe, tempat untuk saya bersantai. Mau sekalian ada gambar. Dah. Tapi udah ada time zone. Playground juga. Oke, dah coba ya. Mudah-mudahan nggak lola itu sih. Soalnya agak ini jaringannya saya lihat nih. Bentar. Iya, biasanya lama. Oke, kita coba 2 ya, pakai Gemini satu lagi. Gemini biasanya agak lebih cepat. Tapi jangan rumah ya, Kak. Nah, itu apa lagi yang di Gemini? Tentu, ini dia rumah. Nah, tentu ini dia ilustrasi rumah impianmu katanya. Siapa itu? Ah, ini deh. Tuh kan.
Nah, ini ada MP-an kalian. Time zone-nya mana? Ini dia time zone-nya kan? Ada. Nih. Di Zoom. Oke, gimana nih nge-zoom-nya? Kita download dulu bentar ya. ChatGPT agak lama memang. Di handphone pun agak lama. ChatGPT memang agak lama responnya dibanding apa Gemini. Tapi di depan kita usahakan Kan? kita tuh jaga anak dari depan saudara kita tuh. Oke, sebentar ya. Nah, buatkan saya ilustrasi. Oh, digabung sama dia. Makanya tadi saja bilang AI itu belajar dari data. Nah, ini data yang pertama sekali kalian kasih kan? Makanya dikasihnya lagi nih. Nah, terparkir ini. Agak lama memang. Enaknya di handphone memang kalau ChatGPT minta gambar. Oke, usahanya foto dulu. Nanti kita tampilkan situ. Kita masukkan foto kita mau diapain. Bentar ya. Iya, jadiin kartun. Udah ya. Coba, yuk. Bergaya semua, yuk. Tengok sini semua dulu. 1, 2. Itu siapa yang apa tuh yang ngukur meja? Tolong diapa dulu. Bangun dulu. Yuk. Tengok sini dulu, saya mau foto. Ayo. 1, 2, 3. Perintahnya mau kita buat apa nih? Foto kalian nih. Ubah Disney. sedang viral sekarang. Ya. Nanti saya zoom. Ya. Hasilkan. Zoomnya ya. Wah, ini dia. Oke, kita kasih perintah yang lebih ini lagi. Mau diubah apa lagi fotonya tadi? Oke, ubah. Jadi princess. Oke, nggak apa-apa. Coba kita coba dulu ya, bentar. Jadi apa nggak ini? Kalau princess nanti princess semua alam Mirza hari ini. Tadi princess kalian kan? Ah, tuh. Oh, ah. Ini siapa nih? Nih, nomor kaliannya. Sama kan? Oke. Ayo. Ini sih. Oke, mau dirubah apa lagi? Oke. Tapi masing-masing nama kalian masukkan ke situ ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sampai 5. Nah, yuk. Udah. Yuk, Nadine. Tuh, kira-kira apa manfaat AI-nya tuh? Karakteristik AI ya? Karakteristik AI tadi kan belajar dari data, mengenali pola, apa lagi? Tadi udah kita bahas ya. Apa kecanggihannya tuh deh intinya tuh. Ngapain tuh siapa tuh? Udah? Oke. Gimana sih Nah, ini deh. Iya, saya lupa hacker.
Kira-kira setelah Ustazah paparkan tadi pengertian AI, kita sudah berinteraksi juga dengan AI berupa ChatGPT atau Gemini. Menurut kalian AI itu bahaya atau banyak dampak negatifnya atau positifnya? Positif, tergantung penggunaan. Makanya tadi Ustazah ibaratkan ibarat sebuah pisau, tergantung penggunaan kita. Kalau kita gunakan yang baik-baik, maka akan hal yang baik-baik yang kita dapatkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, berarti Ustazah harap kalian bisa memanfaatkan KA atau AI itu sendiri ke hal-hal yang positif. Contohnya tadi bisa sebagai pendamping belajar kalian, tapi jangan terlalu bergantung kepada AI. Kenapa Sapa? Dari tadi nih. Oke. Kemudian yang perlu saja ingatkan, kita boleh memanfaatkan AI atau KA, kecerdasan artifisial, baik itu ChatGPT, Meta, Cici, Gemini. Tapi ingat, jangan menjadi generasi yang kalau misalnya kita tidak melihat itu, kita tidak tahu apa-apa. Ibarat komputer, ketika kita terhubung dengan konektornya, kita tahu segalanya. Tapi ketika komputer itu dicabut, kalian nggak tahu apa-apa. Ibarat kertas kosong, tidak ada apa-apanya. Jangan menjadi seperti itu. Jadi jadikan AI ataupun KA itu sebagai pendamping belajar. Jangan serta-merta hanya sebagai pengguna copy paste. Dicari di situ, kemudian langsung pastikan ke ininya, ke tugasnya, copy paste dibuatnya. Ya, jangan seperti itu. Oke, kira-kira dari yang sudah kita bahas, dari yang sudah kita kerjakan, ada yang belum jelas atau ada yang mau ingin ditanyakan? Oke, Ustazah harap kita semua dapat menjadi pengguna AI yang bermanfaat. Itu dia ya. Oke. Jadi jangan sampai kalian tergantikan oleh mesin. Jangan sampai peran-peran yang yang di peran-peran kita di masa depan tergantikan oleh AI. Itu dia. Jadikan dia sebagai pendamping dan jadikan kita selalu belajar. Itu dia ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh di mana ketua kelasnya, Nak? Oke, siapkan lagi kelasnya. Pastikan dulu sebelum ditutup itu sampah-sampah tidak ada di bawah samping ataupun di bawah ininya, bangkunya. Di bawah meja, samping kiri kanan pastikan tidak ada sampah. Siapa nih? Siapa nih? Jora, ambil sampahnya. Si Mar'ah, ambil sampahnya di bawah. Dah, oke. Ketua kelas boleh ditutup, Nak. Oke, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ma'afana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Oke, keluar dengan tertib. Dah. Yang piket ada yang banyak yang puasa enggak? Matikan apa? Puasa semua.